Sibuk kerja. Sebulan kerja. Ya, kembali ketemu di Senangnya Movie, senangnya ngobrolin Firman. menemukan Yesus dalam setiap Obrolan. Nah, itu jargon bareng itu ya. Jargon kita. Jargon. Ngobrol apa kita, Bro? Berapa ya? Ngobrol apa sekarang? Kalian udah punya rencana apa ini? Nih, Random. kan biasa. Tembak di tempat. Temanya tembakan. Bro, lo pernah dengar gak? Ada binatang yang bisa ngomong. Ayo lo. Ada. Apaan? Semut. Kakatua ya? Kakatua bisa ngomong ya sebenarnya. Tapi sebenarnya kan nggak bisa berbicara kan ya sebenarnya. Iya. Nggak bisa berbicara. Hanya Kalau dilatih. ngomong kayak Beo bisa ngomong. Ya. Ngomong karena juga Tapi nggak bisa ngobrol. Tapi nggak bisa Diajarin. ngobrol. Iya, Iya, dan itu ngobrol. kan diajarin. Iya. Gitu. Nah, itu ada juga binatang. sepatah kata kan, patah-patahan kata. Lo tau nggak ada binatang yang bisa ngobrol? Yang bisa ngobrol ya, ngobrol ya. Ngobrol ya. Ngobrol. Kayak menyampaikan pesan. Nggak ada sih. Wah, ada bro. Nggak ada. Gimana? Mana sih lo? Ada 2 binatang bro. Satu. Di mana nih? Dulu, ah? Ceritanya di mana nih? Di Alkitab Di Alkitab pasti, lah. di Alkitab. Oh, di Alkitab. Oh. Ya, kalau di Alkitab mah ada. Iya. Gue juga tahu kalau di. Apa? Jadi Kalau ngomongnya nggak jelas soalnya. Udah kelamaan bro, udah kelamaan. Binatang Kelamaan. apa? Nah, Ular. terus? Ular waktunya kapan tuh? Nah, Kapan dia ngobrol? waktu sama Hawa, Oh. ya kan? Ya dong. Ya dong. Iya. Ya benar nggak? Nah. Tuh. Ular. Yang kedua itu keledai. Keledai waktu Biliam ya. Iya, Nah, ceritanya gimana bro? William. Gue sih tahu binatangnya, tapi gue nggak tahu ceritanya bro. Kedelai, keledai. Nah, Kalau yang ya, oke. Kalau gitu kita bahas tentang itu ya. si Biliam Biliam aja ya. Sama Sama keledainya. keledainya. Ya. Nah, Biliam ini Kenapa? kan kemana-mana memang naik keledai karena dia orang terkenal pada saat itu. Oh, Bener kan karena ya? keledai itu ada salah satu alat transportasi. Alat transportasi Betul. pada saat Ya. itu yang memang dekat dengan orang-orang yang mempunyainya pastilah ya Betul, gitu ya. betul. Terus alat transportasi juga sama yang dipakai oleh orang-orang mungkin yang terkenal saat itu. Ya, waktu itu ingat, tunggu. Kalau saya merelate ke perjanjian baru, Tuhan Yesus naik keledai, ya kan? Ya, betul. ya. Ya, betul. Tapi nggak ngomong, Nggak ngomong, keledainya. nggak Nggak ngobrol. keledai, nggak Keledai. ngobrol. Itu gue mau tanya sih Betul. sebenarnya sih. Nah, pertanyaan Bro Erik tuh tadi tentang apa? Biliam ya? Iya, ngobrol. Biliam ngobrol sama siapa? Sama Keledai. sama keledai. Bahasanya bahasa apa ya bro? Agak aneh ya, bahasa manusia lah. Ya kan, Kan bahasa Arab, William bro. nggak mungkin bisa bahasa keledai. Bahasa Arab bro. Nggak bisa bro. Pertanyaan saya sebenarnya gini. Biliam itu bicaranya sama keledai atau keledai bicara sama malaikat? Nah, saya kayaknya pernah baca itu deh. Bukannya baca itu maksudnya jangan Enggak. sampai salah tangkep nih. Iya. Coba bro, cerita Kalau bro. menurutku keledai itu bicaranya sama Biliam, ke Biliam. Karena Dia menyampaikan sesuatu ke Biliam. Karena gitu. dia Karena melihat pada Keledai itu malaikat. bicara sama Biliam Nah, kan? kan ceritanya gini. Pada saat itu Biliam kan diminta datang ke Balak. diminta balas. Iya. Diminta datang ke Balak kan pada saat itu. Cuma Ngapain? ceritanya ya nanti kalau cerita secara detail baca di Alkitab lah. Di Di mana, bilangan. bro? Bilangan ya? Bilangan 22 ya itu semuanya di situ lengkap lah ceritanya gitu ya. Tapi secara garis besar waktu itu ketika di perjalanan Biliam naik keledai itu datanglah malaikat Tuhan membawa senjata yang menghadang. Tunggu dulu, Biliam ngapain ke Balak? Diminta sama Balak datang Ngapain? untuk mengutukin bangsa Israel. Oh, Gitu karena pada saat itu Biliam Moab kalau nggak salah ya itu takut dengan keberadaan bangsa Israel di sekitar mereka karena bangsa Israel pada saat itu terkenal dengan kemenangannya, dengan kekuatannya gitu ya, di mana-mana menang. Makanya waktu itu Biliam ini adalah seorang yang dipercaya pada saat itu yang mempunyai omongan Kemampuan perkataan lah ya. yang sakti istilahnya Iya, gitu nah. ya, dalam tanda petik yang sakti. Cuma mereka Paranormal. Biliam ini terkenal sama sejenis itu tukang Sejenis. tenung kalau yang Kalau di kalau Alkitab yang di bilangnya Alkitab tukang tenung. Tuh. gitu. Kalau mungkin kalau sekarang dukun kali ya Iya. atau Paranormal. supernatural atau mungkin ahli yang begitu. Nah, ahli doa. ahli doa. ahli doa yang begitu ya gitu. Jadi si Balak ini meminta Biliam datang Tuh. ke kerajaannya, ke istananya Balak untuk
mengutuki bangsa Israel. Hmm. Gitu. Istilahnya kalau dengan kutuknya Bileam ini diharapkan bangsa Israel itu kalah. Gitu. Ceritanya seperti itu. Cuma ketika Bileam ini sebenarnya Bileam udah nolak. Bukan Bileam nolak sih. Bileam ini sebenarnya waktu diminta datang ke Balak ini udah Ragu-ragu. nunda dulu, ntar dulu, saya tanya dulu gitu kan sama Tuhan. Nggak diizinin tuh datang. Tanya pertama kali. Padahal Bileam ini sendiri pun maksudnya bukan yang memang dekat sama Tuhan kan sebenarnya kan? Iya mungkin. Karena nggak ada ceritanya di situ dia dekat sama Tuhan ya. Cuma dia terkenal dengan tukang tenung. Kalaupun nanti Tuhan berkenan, bicara sama Bileam itu kehendak kuasanya Tuhan ya. Kalau memang kukira ada sesuatu kenapa Tuhan ini mau berbicara sama Bileam. Karena Tuhan pengen menunjukkan sesuatu bahwa bukan masalah Tuhan berkenan, tapi Tuhan itu pengen menunjukkan kuasanya bahwa dia bisa mewakili siapapun. Nah nanti ini ceritanya yang keledai. Saya lanjutin dulu nih cerita keledai. Nanti kalau nggak keledai nanti ke Bileam itu nanti ke Bileam terus. Keledai dulu. Ketika dalam perjalanan, nah sebenarnya kan Tuhan nggak berkenan nih, gitu kan? Sebenarnya pada dasarnya Tuhan nggak berkenan. Ceritanya jelas di situ. Tapi Bileam maksa. Seakan nego maksa gitu. Sama Tuhan negonya. Seakan nego maksa. Sampai 2 kali tanya kan gitu nego. Nah, kalau memang yang pertama Tuhan udah bilang nggak boleh, kenapa harus tanya lagi sih gitu. Jadi seakan-akan nego maksa kalau menurut saya. Begitu dia berangkat gitu naik keledai, ada malaikat Tuhan. Cuma yang lihat ini keledai. Bileam nggak ngelihat. Betul. Ceritanya begitu. Oke. Udah Terus? jalan gitu, ada malaikat Tuhan belok. Dipukul keledainya. Tang gitu, supaya lurus lagi gitu supaya di jalannya lagi. Supaya Bileamnya tuh nggak kenapa-napa. Gitu kan. Begitu bisa jalan lagi nih. Jalan lagi, malaikat Tuhan nampak lagi ke keledai. Sambil bawa pedang. Keledainya belok lagi. Sampai 3 kali seperti itu. Nah, begitu dipukul 3 kali, nah baru di sini kejadiannya. Nah, baru bisa. Keledai ini ngomongnya gimana? Baca. Supaya nggak ini nih, ya. Betul. Coba lihat di Bilangan 22. Ayat 30. 30, betul. Ya, gini ya, saya bacain ya. Tetapi keledai itu berkata kepada Bileam, "Bukankah aku ini keledaimu yang kau tunggangi selama hidupmu sampai sekarang? Pernahkah aku berbuat demikian kepadamu?" Jawabnya, "Tidak." Ini seakan-akan kan ngobrol ya. Ya, ini kan jawab Bileam tidak. Kemudian Tuhan menyingkapkan mata Bileam. Dilihatnya lah malaikat Tuhan dengan pedang turnus di tangannya, berdiri jalan lalu berlututlah ia dan sujud. Tapi sebenarnya kalau mau baca itu coba dilihat dari ayat 28 ya. 28 ya. Ayat 28 itu bilang gitu kan. Ketika itu Tuhan membuka mulut keledai itu sehingga ia berkata kepada Bileam, siapa namanya? Si keledai bicara sama Bileam. Yang ke-28 ya. Jadi lebih ke bicara ya sebenarnya. Si Bileam tuh cuma jawab satu kalimat, cuma tidak gitu doang ya. Oh, ada jawab yang ke-29 ini Bileam juga karena bilang, engkau mau main-mainkan aku. Jadi seakan-akan keledainya itu nggak mau jalan gitu lah ya. Oh, jadi ya si kan? Bileamnya marah nih. Lu malah main-mainin gua. Ya kayak kalau di kampungku kan ada yang sapi itu ya, sapi yang bawa gerobak. Jadi kalau sapinya kurang kenceng kan pecut gitu kan, pecut baru dia jalan, dipecut baru dia kenceng kan gitu kan. Cara ngedelinnya mungkin itu udah dipukul sampai 3 kali tapi dia nggak jalan-jalan gitu loh. Jalan sedikit berhenti lagi, belok lagi, jalan sedikit belok lagi, jalan sedikit belok lagi gitu. Nah, itu kenapa itu ceritanya? Kenapa bisa Bileam ini dipakai ya, Bro? Maksudnya si keledai itu dipakai buat ngomong gitu. Kenapa nggak malaikat Tuhan sendiri aja langsung ngomong ke Bileam? Pas selesai, Bro. Langsung gitu. Aku malaikat Tuhan gitu. Kalau saya berpikirnya simpel aja ya. Tuhan tuh bisa pakai siapa saja untuk menegur orang. Bukan cuma menegur orang, mungkin juga pakai siapa saja untuk menasehatkan orang. Bahkan dikatakan dalam hal ini binatang ya. Binatang keledai bisa menasehatkan kepada sebenarnya bukan menasehatkan sih, kalau di ayat 29 tadi kan bilang
ayat yang ke-28 itu dari Bilangan 22 tuh. Apa yang kau lakukan kepadaku sampai engkau memukul aku 3 kali? Artinya binatang itu memperingatkan, nanyain gitu kan. Ada satu pembicaraan ya. Nah, Tuhan tuh pakai siapa saja bisa. Dalam hal konteks yang kita bahas ini siapa Bileam, Tuhan pakai binatang untuk mengingatkan kita bahwa jangan salah langkah loh gitu. Tuhan sudah ingatkan loh bahwa kamu nggak boleh ke sana, tapi kamu maksa. Oke, Tuhan kasih kesempatan, tapi masih Tuhan peringatkan lagi. Salah itu jalannya, nggak boleh. Sampai 3 kali kan diceritakan gitu. Tapi itu tetap maksa gitu. Akhirnya apa yang terjadi sampai Tuhan pakai keledai ini memperingatkan dengan keras, artinya kan kalau sampai binatang berbicara kan berarti sesuatu yang luar biasa lah ya. Sebenarnya itu kan hil yang mustahil kata orang ya, sesuatu yang mustahil ya. Binatang tuh berbicara sama manusia gitu ya, kecuali binatang-binatangan ya gitu. Nah seperti itu, atau binatang orang yang jadi-jadian gitu ya, orang yang pakai kostum binatang bicara. Nah, dalam hal ini saya cuma mau sampaikan buat teman-teman nih. Kalau Tuhan bisa memperingatkan kita dengan berbagai cara. Kalau Tuhan ingatkan pakai cara yang ini mungkin cara yang paling bukannya kasar ya. Masa sesuatu keras yang ngomongnya ya. Masa binatang aja bisa dipakai Tuhan buat mengingatkan kita. Menegur. Salah. Jalannya salah. Nggak boleh kesini. Akhirnya kan walaupun dia cerita ini, walaupun Bileam akhirnya dikasih jalan sama Tuhan, bolehlah, silahkan. Tapi cuma ngomong apa yang saya mau ngomongin ya. Apa yang Tuhan mau. Jadi gitu. Nah, akhirnya terjadilah, akhirnya dilepaskan kan. Seperti itu. Akhirnya Bileam bisa bersama dengan Raja Balak gitu, bukannya mengutuk malah jadi memberkati. Karena dia ketika ditegur, dia akhirnya melakukan apa yang benar. Seperti itu. Ya. Jadi Tuhan bisa pakai siapa aja ya. Siapa aja dan apa aja tepatnya. Betul, kan? betul. Ya manusia, ya binatang mungkin ya. Bisa Pesannya juga adalah satu yang lain hal yang pesannya adalah gini. Yuk jangan bebal ketika Tuhan memperingatkan kita gitu kan. Ketika Tuhan ingetin kita, yuk jangan kita nggak mau tahu, kita masa bodoh. Nah, ketika kita mendengar firman Tuhan, ketika kita diingatkan, kita harus mulai, ada yang salah ya, saya harus bertobat, saya harus berubah, atau seperti apa. Amin. Ya, udah selesai tuh kesimpulan udah ya. Nanti ular next aja lah ya. Gitu ya teman-teman ya. Ngopi kali ini, ngobrolin firman kali ini membahas tentang keledai yang berbicara ya dengan manusia, ngobrol dengan manusia. Tuhan bisa pakai siapa aja, apapun juga untuk mengingatkan kita. Kalau Tuhan sudah memperingatkan kita, pesan dari Kopepen tadi, jangan bebal ya. Dengerin suara Tuhan lewat siapapun. Nanti jalanmu akan sesuai dengan rencana Tuhan. Ya. Begitu ya. Jadi gitu. Saya yakin semuanya diberkati. Lewat obrolan saat ini kita ketemu kembali di waktu yang akan datang. Ya, betul. Di Senengnya Ngopi, Senengnya Ngobrolin firman, menemukan Yesus di dalam setiap obrolan.